Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Triananda, NIM 16 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resum biologi perikanan dari jurnal 1 yang ditulis oleh Iswanto et al. 2016 yang berjudul Performa Reproduksi Ikan Lele Mutiara atau Clarias Cariepinus. Pengamatan karakteristik morfologis organ dan sel reproduksi ikan lele mutiara matang gonad pada penelitian ini dilakukan secara makroskopis untuk warna testis dan ovari dan secara mikroskopis terhadap warna oosit dan pengukuran diameternya. Ikan lele mutiara betina dinyatakan telah matang gonad atau TKG matang ketika oosit intraovarian tertuanya sudah pada tahap matang, yakni warna pada telur sudah menguning. Ikan lele mutiara jantan dinyatakan telah matang gonad ketika kantung spermanya telah berkembang dan telah memiliki bagian-bagian yang berwarna putih susu, terutama pada bagian sisi samping dan bagian bawah, dan tidak seluruh bagian testis tampak bening. Umur awal matang gonad didefinisikan sebagai umur pada saat lebih dari 50% individu ikan dalam suatu populasi telah mencapai tingkat matang gonad. Calon-calon induk jantan ikan lele mutiara berumur 4 bulan belum mencapai tahap matang gonad. Secara umum, ovari calon induk ikan lele mutiara berumur 4 bulan masih dalam tahap pematangan, ditandai dengan oosit intraovariannya yang masih didominasi oleh oosit yang belum berkuning telur. Calon induk betina ikan lele mutiara berumur 4 bulan tersebut belum mencapai tahap matang gonad. Pada saat calon-calon induk berumur 5 bulan menunjukkan bahwa calon induk jantan dan betina ikan lele mutiara mulai mencapai tahap matang gonad. Oosit intraovarian calon induk betina ikan lele mutiara umur 5 bulan telah didominasi oleh oosit matang yang telah memiliki butir granula kuning telur. Seiring dengan pertambahan umurnya, ukuran diameter oosit ikan lele mutiara juga semakin bertambah besar. Pada umur awal produktifnya, yaitu umur 10 bulan, diameter oosit intraovarian ikan lele mutiara yang siap dipijakan berkisar 1,20 sampai 1,54 mm. Oosit intraovarian ikan lele mutiara tersebut dominan berwarna hijau kekuningan, dan hanya sebagian kecil induk betina yang memiliki oosit intraovarian yang berwarna kuning kecoklatan. Variasi warna oosit intraovarian merupakan hal yang umum dan tidak menunjukkan tingkat kematangannya, serta dilaporkan bersifat spesifik strain. Untuk jurnal kedua ditulis oleh Sudrajat dan Rashid 2020, yaitu nilai produksi ikan lele selalu meningkat, namun tidak selalu disertai dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan oleh pasar domestik dan internasional. Upaya untuk mendapatkan pasokan benih yang berkualitas dengan daya tinggi, berkelanjutan, dan produktivitas tepat waktu. Masalah utama itu dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan bibit ikan lele adalah tersedianya induk ikan yang matang gonad di luar musim pemijahan. Salah satu upaya untuk mendapatkan benih ikan optimal dapat dilakukan dengan meningkatkan performa reproduksi melalui suplementasi nutrisi pada pakan induk dan dikombinasikan dengan premik hormonal untuk mempercepat siklus reproduksi dan tidak bergantung pada musim. Percepatan waktu pematangan gonad melalui aplikasi hormonal dapat dilakukan dengan menggunakan hormon atau ODEF. ODEF adalah hormon yang dapat mempercepat proses pematangan gonad atau pematangan gonad dari beberapa jenis ikan. Fitur gonad induk dewasa pada ikan lele jantan adalah warna tubuh relatif lebih gelap, gerakannya gesit, perut ramping, alat kelaminnya runcing dan berwarna merah datar. Pada lele betina, warna tubuh relatif lebih cerah, tulang kepala jembung, gerak lambat, perut mengembang, alat kelamin berbentuk bulat. Semua proses reproduksi baik pada ikan maupun vertebrata dikendalikan oleh sistem hormon yang diatur dengan seimbang dan saling mempengaruhi tepat antara hormon yang ditemukan hipotalamus, hipofisis, dan gonad disebut hipotalamus sumbu hipofisis gonad. Hormon pelepas gonadotropin dilepaskan oleh hipotalamus, sedangkan gonadotropin follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone disekresikan oleh hipofisis. Gonadotropin yang diproduksi hipofisis mengatur oogenesis vertebrata melalui stimulasi sintesis steroid oleh folikel ovarium selama pengembangan oosit, di mana dengan cara struktural dan mungkin fungsional homolog dengan vertebrata lain. Proses perkembangan awal gonad phytogenesis dikendalikan oleh hormon FSH dan untuk pematangan gonad ovulasi oleh hormon LH. Pengembangan oosit awal atau pertumbuhan yang
dikendalikan oleh FSH adalah suatu proses akumulasi kuning telur lipoprotein dari prekursor phytologinin yang berasal dari hati, kemudian melalui pembuluh darah dan masuk ke oosit yang akan segera disortir kuning telur. Demikian penjelasan dari resume jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.